Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan pemirsa di awal pekan di hari ini, di pagi ini ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Anda harus tetap berkonsentrasi penuh dalam mengendarai kendaraan Anda. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Baik berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap di koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Dan berita-berita apa saja, berita-berita politik ini pemirsa, baik politik nasional maupun dari Ciayu Majak Kuning juga disajikan secara lengkap di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa di edisi pagi hari ini di awal pekan yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber, ini berkaitan dengan menakar fenomena Gus Muhaimin ya. Seperti yang pemirsa ketahui bahwa deklarasi demi deklarasi baik oleh kalangan muda ya yang menamakan diri relawan Gus Ami Abdul Muhaimin Iskandar, nama lengkapnya ini pemirsa di berbagai daerah termasuk di wilayah Ciayu Majak Kuning juga ini pemirsa rame dan seakan tidak pernah berhenti ya. Dan tentunya ini nanti akan saya tanyakan ke narasumber apakah ini salah satu cara untuk menaikkan popularitas dari secara institusi partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Ini pemirsa untuk menaikkan popularitasnya baik secara pribadi Gus Muhaimin sendiri maupun secara partai ini pemirsa. Nanti bagaimana Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon pemirsa menyikapi ini, kemudian juga bagaimana Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon juga menyikapi fenomena ini ya. Baik di Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon beberapa hari yang lalu juga mendeklarasikan mendukung Gus Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon presiden ya Indonesia beberapa atau 2024-2029 yang akan datang pemirsa. Dan sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Di halaman utama atau di headline koran Juara, ranking 28 BWF menggebrak dunia. Ini keberhasilannya mengalahkan The Daddies ya di All England kemarin pemirsa. Kemudian dari berita dari Kabupaten Brebes, ibu muda menggorok 3 anak kandung. 1 tewas, 2 lainnya kini dirawat intensif di rumah sakit. Itu pemirsa. Kemudian akui perbuatan katanya agar tidak merasakan hidup susah. Itu pemirsa. Kemudian antara depresi atau sakit jiwa akut ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini, menu Mandoti, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian pemirsa juga bisa membaca cerita lain berkaitan dengan pedagang gorengan yang nelangsa harga minyak goreng naik. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ya. Kemudian ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup boleh eselon 3. Itu pemirsa. Ada pernyataan dari Sekretaris Daerah Kota Cirebon, tidak masalah karena dalam aturan diperbolehkan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, Puskesmas akan helat pengobatan gratis. Ini digelar serentak peringati hari jadi Kabupaten Cirebon.
Kemudian atap terbang, pohon pun tumbang. Hujan deras dan angin kencang terjang wilayah timur Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa dari koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Kenaikan harga bahan pokok. Kemudian adu saksi di sidang lanjutan. Ini pemirsa 10 lawan 3. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan menakar fenomena Gus Muhaimin, terutama ini pemirsa menjelang pemilihan presiden di tahun 2024 yang akan datang. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairoji, karib disapa dan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Muiz, ini pemirsa ada Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, ada Wasmin Janata SHMH. Biasa saya memanggilnya dengan Mas Win. Selamat pagi Mas Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Win? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih Mas Win sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Mas Win dulu nih. Mas Win, ini fenomena yang menarik saat ini, yang menyita perhatian adalah tentang Gus Muhaimin ya, di mana Gus Muhaimin ini aktif, ini bukan hanya di Ciayu Majak Kuning, bahkan di seluruh Indonesia, aktif untuk baik ya, terutama ini dukungan-dukungan dari kaum muda ya. Ini Anda sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, hal ini merupakan fenomena biasa jelang Pilpres atau ini ada tujuan lain untuk menaikkan popularitas partai maupun Gus Muhaimin sendiri? Mas Win, Anda menyikapi ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Afif betul bahwa ini bagian dari cara PKB untuk menaikkan elektabilitas. Tentunya karena Ketua Umum Gus Muhaimin ini memang menjadi kader terbaik hari ini, maka kemudian kita mendorong beliau untuk tampil dan kita meyakini untuk 2024 insya Allah Gus Muhaimin bisa ikut bertarung. Di tahun 2024 yang akan datang ini ya. Terus berarti ini kan sengaja didesain untuk menaikkan elektabilitas. Ya, berarti ini ada dua kemungkinan Mas Win. Ya. Ketika Gus Muhaimin sudah memenuhi syarat, ini kan bisa maju untuk calon presiden. Kalau tidak pun, berarti ini elektabilitas partai setidaknya akan terangkat gitu. Maksudnya begitu? Iya betul, bahwa dalam politik kan mengenal koktail efek. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan teman-teman PKB di seluruh Indonesia hari ini serentak, baik dari pemasangan reklame, baliho, kemudian ada program branding mobil yang itu mobile terus. Saya yakin itu akan, dan tidak hanya soal masalah itu sih, karena memang banyak kegiatan sosial seperti gerakan food bank per Jumat, kemudian gerakan PKB peduli dan sebagainya. Itu pasti akan menunjang kenaikan elektabilitasnya PKB itu sendiri. Dan kita berharap dari koktail efek pasti itu sangat berdampak. Partai pasti naik. Termasuk belakangan ada yang menyebut juga tentang PKB atau Gus Muhaimin yang mengeluarkan pernyataan pemilu setuju ditunda, itu juga bagian dari strategi itu gitu Mas Win? Ya, kalau itu memang bagian dari apa yang ditemukan oleh Gus Muhaimin ketika beliau turun di lapangan. Tidak hanya sekedar soal survei, tapi ada big data. Big data ya. Big data itu menjadi salah satu variabel fakta di lapangan hari ini yang kemudian ditangkap oleh Gus Muhaimin, kemudian disampaikan sebagai ide dan gagasan. Dan itu ada presidennya. Di tahun 59 pernah ditunda ke tahun 60, 60 ditunda 62, 62 ditunda 65, ternyata 65 ada gerakan sampai ke 69 tidak terjadi juga. Ada beberapa kali memang penundaan itu, dan penundaan pemilu maksudnya ya? Penundaan pemilu. Artinya ada kan situasi negara saat itu genting, emergency gitu. Ini juga bagian dari justru kepedulian
kemudian Gus Muhaimin melihat dari fenomena big data ini bahwa hari ini kita sedang mengalami situasi yang sulit gitu pasca pandemi. Bahkan pandemi ini masih berlangsung. Kita hidup dengan cara new normal, kita deketan harus masker dan sebagainya gitu. Ini salah satu argumentasinya ya. Salah satu. Oke, baik. Tahan dulu ya, Mas Uin, prolognya, dan saya ke Kamu Is nih. Kamu Is, Anda sebagai Ketua ISNU Kabupaten Cirebon, melihat fenomena saat ini di wilayah Ciayu Majakuning terutama ya, bagaimana figur Gus Muhaimin ya dengan pemasangan baligo dan seterusnya deklarasi. Anda mensikapi deklarasi-deklarasi ini, kemudian banjir dukungan juga Mas Win ya ke Gus Muhaimin, terutama anak-anak mudanya seperti apa. Tapi tahan dulu nih, Kamu Is dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda, opini Anda. Ini bisa melalui nomor SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Menakar fenomena Gus Muhaimin Iskandar. Silakan Anda bisa berinteraksi langsung. Saya menunggu Anda. Saya ke Kamu Is dulu ya. Kamu Is tadi terputus jeda iklan. Anda menyikapi fenomena ini merupakan fenomena apa, Kamu Is? Ya, saya kira ini fenomena yang cukup menarik ya bagi kita, terutama masyarakat Nahdien di Kabupaten Cirebon, terkait dengan maraknya gerakan Gus Muhaimin sebagai calon presiden 2024. Tapi saya melihatnya ada dua penggerak di sini. Apa itu, Kamu Is, dua penggerak itu? Yang pertama, gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa. PKB gitu ya. Yang kedua, memang muncul dari gerakan masyarakat, terutama kalangan-kalangan muda, yang memiliki apresiasi betul, yang apresiasi besar gitu ya, yang menyikapi terhadap fenomena ketokohan Gus Muhaimin sendiri gitu. Dan saya kira ini banyak di Kabupaten Cirebon misalnya, dan beberapa daerah Ciayu Majakuning, gerakan-gerakan yang memang tidak terkoordinasi, artinya tidak berkomunikasi dengan partai politik, tapi jadi mereka dengan sendirinya dia muncul gitu dengan ya? sendirinya muncul ya. Mungkin entah bahasanya relawan atau apa itu. Tapi fenomena ini memang luar biasa dari teman-teman muda. Mungkin mereka melihat bahwa sosok Gus Muhaimin itu sudah saatnya layak menjadi presiden di tahun 2024, sehingga apapun mereka berkorban untuk baik waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan pembiayaan. Satu contoh misalnya ada gerakan teman-teman muda itu menyebarkan kalender-kalender, dan itu tidak dibiayai oleh partai politik setahu kami dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ya. Itu tidak sama sekali. Namun mereka tergerak sendiri. Mereka tergerak sendiri. Ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu, di mana biasanya itu dihembuskan oleh partai politik dengan berbagai settingnya, tetapi ini muncul dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kesadaran dari bawah ya. Dari bawah. Jadi ini momentum yang memang ketemu menurut saya di tahun 2000, di pemilu 2024 ini. Gus Muhaimin memang menjadi salah satu tokoh calon presiden yang perlu mendapatkan perhatian gitu di khalayak, dan memang partai politik menurut saya dalam hal ini PKB harus terus menggenjot itu, karena fenomenanya banyak masyarakat yang mulai melihat sosok Gus Muhaimin itu menjadi sosok yang pantas untuk menjadi presiden di tahun 2024. Itu ya, jadi Anda melihat bahwa ini adalah fenomena yang cukup menarik ya. Iya. Kamu padahal dari hasil survei secara nasional ya, secara berkala, secara nasional, ini kan Gus Muhaimin itu masih dalam kisaran berapa persen gitu dibandingkan figur-figur yang lain yang selama ini juga banyak masyarakat juga yang menyebutkan gitu, Kamu Is. Iya, terkait dengan fenomena survei-survei itu. Apa ini hanya cek ombak saja gitu, Kamu Is?
Saya kira gini, untuk menggambarkan itu saya lebih tertarik dengan misalnya syair yang mengatakan walau anna laila abrozat mahasina wajaha lahama bihal lawa mumithlah hiyami. Jadi seandainya wajah Laila itu ditampakkan, gitu, niscaya mereka yang mencelaku akan bingung melihat diriku. Gitu. Nah ini saya kira melihat, jadi apa ya kalau saya gambarkan bahwa seolah-olah Gus Muhaimin itu selama ini dianggap sebagai sesuatu yang miring gitu. Tapi kalau kita diperlihatkan visinya yang begitu baik, perjuangannya yang begitu baik, mungkin orang-orang yang mencela itu akan menjadi kaget gitu. Loh, kok ternyata pada faktanya sangat berbeda sekali. Nah itu saya kira ini tertarik ya terkait dengan ini. Boleh saja misalnya dalam hal itu dari hasil survei itu ternyata penilaian ini yang harus kemudian terus dikikis. Artinya kita mencoba untuk berupaya menampakkan wajah Laila tadi itu ke permukaan sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mencela justru menjadi sesuatu yang menjadi orang-orang yang kaget, merasa gumun gitu. Melongo sajalah kalau dalam bahasa ini kok melongo be. Kalau bahasa Cirebonnya gitu. Nah itu kira-kira sosok Gus Muhaimin dengan visinya, dengan kinerjanya dan seterusnya. Saya kira itu menjadi penting terkait dengan misalnya survei-survei yang ada yang misalnya hanya berangkat sedikit-sedikit, tapi dengan terus keistiqomahannya saya kira ini menjadi bisa konsistensinya ya, akan bisa menaikkan rating Gus Muhaimin. Saya kira akan menaikkan tadi elektabilitas ya. Kembali ke saya ke Mas Win ya, Mas Win sebagai partai ya. Partai Kebangkitan Bangsa nih di Kabupaten Cirebon, kita tahu bahwa PKB ini adalah pemenang juga ya di Kabupaten Cirebon. Nah dengan kondisi demikian, ini sikap Partai Kebangkitan Bangsa sendiri dengan yang tadi kamu sebutkan banyaknya support, banyaknya dukungan ke Gus Muhaimin ini, partai mensikapi ini dengan cara apa gitu? Ya, yang jelas bahwa itu mungkin bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja-kerja politik teman-teman juga. Sehingga kita mulai memang sedikit menjelaskan di media sosial tentang sosok Gus Muhaimin. Kenapa kemudian dari dulu yang terbranding sebagai Caimin kemudian kita menunjukkan Gus Muhaimin gitu. Karena memang beliau itu lahir dari pesantren, anak seorang kiai, cucu seorang Kiai Bisri gitu kan, artinya sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama gitu. Artinya memang sosok beliau itu harus sudah mulai seperti yang kamu sampaikan bahwa mulai sedikit-sedikit dibuka. Siapa sih sebelum Gus Muhaimin gitu. Bahwa selama ini misalkan tentang ada branding yang kurang positif misalkan, kita sudah mulai harus jelaskan. Kita berani adu bahwa kalau kita jual produk nih katakanlah nih bahwa Gus Muhaimin itu sudah sangat memenuhi syarat gitu. Misalkan mau dibandingkan dengan tokoh-tokoh partai politik lain gitu. Memenuhi syarat dengan alasan apa gitu Mas Win? Secara kualitas. Berpengalaman, kemudian eksekutif legislatif. Eksekutif juga beliau pernah kan, kemudian legislatif beliau dari muda bahkan Menteri Tenaga Kerja ya dulu. Ya dulu Menteri Tenaga Kerja, kemudian beliau di DPR dari sudah berapa kali periode, kemudian memimpin partai dari mulai hal yang kecil, kemudian beliau dulu sebagai pemimpin pergerakan PMII. Faktanya hari ini PKB PMI, kemudian melampaui batas awal didirikan PKB. Maunya hari ini suara nasional. Suara nasional kita hari ini sudah 10% lah. Jadi kita di DPR RI sudah 58 kursi. Dulu terbanyak baru 51 kursi. Ini kan sudah melewati masa keemasan. Artinya kita sudah melampaui itu ya. Sudah melampaui itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin ini PKB hari ini seperti yang disampaikan oleh Ketua ISNU itu betul bahwa ada gerakan Nahdien Bersatu yang dikomandoi oleh Gus Kausar dari pelosok. Ada kemudian Bagus Muhaimin di Kabupaten Cirebon, kita lihat luar biasa. Mereka bikin kalender, mereka keliling, hampir ada 200 relawan lebih kalau tidak salah. Mereka pergerakannya sangat luar biasa. Ada juga anak-anak geng motor, klub motor. Klub motor bukan geng motor ya. Ada gaspol ya, ada gaspol, dan kemudian di banyak komunitas. Apa ini sengaja bukan dibentuk,
didesain gitu Mas Win, tiada lain adalah tujuannya untuk tadi itu untuk elektabilitas Gus Muhaimin. Ya, bahwa Gus Muhaimin adalah penggemar Vespa itu memang iya. Kemudian beliau sering kumpul dengan teman-teman klub motor antik, klub Vespa, sehingga kemudian teman-teman rider sendiri kemudian mendorong beliau. Akhirnya kemudian membuat gerakan-gerakan. Saya rasa di banyak hal, bahkan di kelompok Kicau Mania itu Juga di masuk Gus Muhaimin. BNR beliau juga diposisikan di banyak komunitas beliau, karena memang beliau aslinya memang beliau itu sering menyapa ke bawah ke kelompok-kelompok, ke komunitas. Makanya tidak heran ketika dalam beberapa kali pemilu legislatif dari dapilnya pasti terpilih ya. Tidak, yang jelas begini, Kang Habib, bahwa kita sadar kita partai ini pas-pasan, kita nggak punya uang. Kita kalau harus kemudian keluarin duit, mau keluar duit berapa untuk melakukan itu. Tapi karena pendekatan psikologis, pendekatan personal, kemudian alhamdulillah hari ini sudah mulai kelihatan kok pergerakannya dari luar, dorongannya luar biasa. Itu ya. Ya. Mas Win melihat fenomena Gus Muhaimin seperti itu. Kalau Kang Muiz ini menyambung tadi ya dari Mas Win tadi, kan kita tahu secara nasional hanya 10% ya, iya kan? Baru. Ini kan harus koalisi nih. Nah, dengan Gus Muhaimin yang sering turun ke bawah, banyak baligo yang terpasang ya, hampir bukan hanya di Ciawi Majakuni tapi bahkan di seluruh Indonesia. Ini bukan hanya cek ombak gitu, Kang Muiz. Menurut Anda? Iya, saya kira begini. Pertama, mungkin barangkali salah satu kritik saya ya terhadap partai politik, di mana ada sosok yang sangat layak sekali dan patut gitu ya untuk bisa terus diiklankan dalam tanda kutip, itu sudah harus mulai secara serius gitu partai politik untuk bagaimana mengiklankan, bagaimana menyampaikan kepada publik tentang sosok yang justru sekarang menjadi pimpinan PKB itu sendiri, dan sudah harus mulai diperkenalkan kepada masyarakat lebih mendalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar pengenalan produk secara luar, tetapi sudah masuk kepada substansinya tentang Gus Muhaimin ini. Karena menurut saya jika itu sudah ketemu, masyarakat lebih mudah untuk bisa menerima dan itu akan bisa melompat jauh. Saya kira akan bisa mendorong popularitas sekaligus elektabilitas Gus Muhaimin melompat secara jauh di sini. Dan saya kira ya mungkin salah satu faktornya karena tidak didukung oleh infrastruktur atau pendanaan yang begitu kuat sehingga berjalannya secara lamban bisa jadi seperti itu. Tetapi saya kira masih ini 2024 masih ini ya Mas Win ya, kamu ya. Ini masih cukup ada banyak alternatif menurut saya dan itu untuk mendorong Gus Muhaimin. Saya yakin dengan apa yang ini bola salju nantinya. Fenomena yang ada itu dengan mulai dari gerakan ini saja sudah mulai atau mungkin muncul. Karena ini genitnya Gus Muhaimin saja Mas Win dan kamu tapi tahan dulu ya. Saya baca ada beberapa WhatsApp yang masuk dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usia komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan pemirsa, Anda bisa berinteraksi langsung 0231 482138. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya baca dua dulu ya. Ini diantaranya, ini dari Fakhrozi di Losari, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Mas Win dan Kang Muiz. Ini dari Losari. Ini adalah kader dari Partai Kebangkitan Bangsa di Losari nih, menyampaikan bahwa dukungan untuk Gus Muhaimin itu yang disampaikan oleh narasumber itu memang betul adanya. Kami di Losari juga merasakan demikian. Tapi partai pun ini harus mensupport Mas Win, katanya terima kasih. Ini dari Babakan Losari, Mas Win ya, Babakan Losari. Ini satu lagi yang masuk dari pemirsa di Pabedilan, Mas Win, Kang Muiz. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Dengan munculnya
banyak figur calon presiden, ini juga masyarakat semakin banyak pilihan. Ini salah satunya Muhaimin Iskandar. Memang dari hasil beberapa lembaga survei ini belum kelihatan. Namun dengan adanya demikian, terutama di wilayah Ciamis, Majakuning dan Jawa Barat, ini bisa untuk menaikkan popularitas dari Gus Muhaimin sendiri. Ini dari Pak Asrori di Pabedilan. Mas Win menanggapi ini, silakan Mas Win. Ya. Dari Losari dan Pabedilan, dari timur semua nih saya baca. Iya, silakan Mas Win. Ya, tadi support partai ya, bahwa memang faktanya hari ini memang kelemahan PKB ini memang bukan partai yang kaya ya, tapi kita tidak miskin gagasan gitu. Jadi kita akan terus support semaksimal mungkin, kita akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, kita juga akan melakukan canvassing juga di sampai bulan April ini. Kita akan terus dorong gitu, bahwa kita juga akan tangkap aspirasi. Kita punya 10 anggota dewan hari ini di Kabupaten Cirebon. Kita minta ke teman-teman yang melalui resesnya untuk serap belanja masalah lah gitu. Di situ juga kita pakai untuk terus mendorong, menangkap isu-isu atau aspirasi yang ada di masyarakat, sambil juga kemudian mensosialisasikan keberadaan Ketua Umum kita Gus Muhaimin. Dan tadi nangkep soal banyaknya dukungan dari luar itu, memang kita harus tangkap dengan baik itu. Meskipun belum maksimal, tapi kita terus kerja. Kita terus kerja. Terus yang kedua tadi dari Pabedilan ya, Pak ya. Asrori. Intinya tadi apa? Support ya. Support ke Gus Muhaimin. Terima kasih sekali. Dan semoga ini juga bisa digedok tularkan gitu oleh teman-teman. Jadi ini banyak alternatif juga katanya Mas Win ya? Ya, karena memang banyak sosok. Iya, banyak figur yang muncul ya. Banyak sosok, banyak figur, banyak sosok. Tapi kita yakin pasti Gus Muhaimin menjadi salah satu nominasi yang bisa tarung di 2024. Berkompetisi di tahun 2024. Kamu menanggapi 2 WhatsApp yang masuk tadi ya. Ada 3 WhatsApp, nanti satunya saya baca. Silakan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Win. Ini Mas Win sepertinya optimis sekali. Nanti Muhaimin ini, Gus Muhaimin maksud saya ini akan digandeng oleh salah satu figur yang muncul juga hari-hari ini di pemberitaan-pemberitaan gitu. Oke. Kamu ini perlu juga ya, digandeng atau menggandeng. Saya boleh lebih cenderung kalau Gus Muhaimin menggandeng. Ketimbang digandeng. Bukan digandeng ya? Itu yang pertama. Tapi gini, saya setuju apa yang disampaikan oleh kawan di Losari tadi, Pak Rozi itu, bahwa fenomena banyaknya muncul gerakan dukungan terhadap Gus Muhaimin belakangan ini, itu juga harus disupport oleh Partai Kebangkitan Bangsa, terutama di Kabupaten Cirebon. Fasilitasinya macam-macam, tidak harus kemudian berupa sesuatu yang bersifat finansial misalnya, tetapi bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa berkembang, menularkan terhadap sosialisasinya misalnya. Dan itu saya kira banyak hal, banyak langkah-langkah yang menurut saya sangat bisa dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Cirebon untuk bisa memfasilitasi mereka. Dan intinya saya setuju kalau misalnya ada gerakan masyarakat yang kemudian ditangkap betul oleh PKB Kabupaten Cirebon, dan itu terus disupport, didukung, terus digerakkan bersama-sama menjadi satu kekuatan gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang dari Pak Bebek, banyak figur ya. Iya, banyak figur Gus Muhaimin katanya bisa jadi figur alternatif. Iya, saya kira begini, di masyarakat Nahdien itu memang banyak tokoh yang memang layak untuk menjadi pemimpin di negara ini. Tetapi masyarakat Nahdien itu mulai tersadarkan bahwa satu-satunya tokoh NU, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Nahdien kader NU yang istiqomah di bidang politik itu hanya Gus Muhaimin gitu. Ya, sejak awal itu tidak pernah masuk ke ruang struktural Nahdlatul Ulama, tetapi bagaimana dia berada di ruang partai politik yang memperjuangkan terhadap nilai-nilai
yang diusung visi-visi dari Nahdlatul Ulama sendiri. Sehingga dari sekian tokoh-tokoh itu saya kira hanya Gus Muhaimin memang yang istiqomah berada di jalur politik dan memperjuangkan nilai-nilai NU. Sehingga di sini yang kemudian muncul kesadaran, muncul gerakan dari masyarakat Nahdien untuk mengusung Gus Muhaimin sebagai presiden 2024. Itu saya kira ya tidak ada memang itu alasan yang paling tepat dan tidak ada alasan bagi Nahdien untuk tidak mendukung Gus Muhaimin gitu. Banyak tokoh memang yang layak, tapi satu-satunya tokoh yang istiqomah. Ini yang penting adalah menurut kalangan Nahdien itu biasanya al istiqomahnya itu. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Biasanya ada apa namanya? Doktrin-doktrin seperti itu dan saya kira ini karomahnya sudah mulai muncul ini di Gus Muhaimin itu. Karena apa? Keistiqomahan tadi genit. Genit ya. Belum saya jawab soalnya. Nanti dijawab Mas Win ini. Ya mungkin karomahnya itu berupa kegenitan itu. Saya kira itu. Genit itu bagian dari karomah. Yang itu menjadi potensi yang terus harus digosok terus. Harus menjadi digoreng sesuatu terus, ya. barang yang kemudian memang layak konsumsi Layak gitu. konsumsi. Layak konsumsi. Saya rasa begini Kang, bahwa apa yang disampaikan kamu melengkapi tadi kamu silakan Mas Win. Betul. Saya sepakat bahwa kemudian ketika sesuatu didorong terus maka akan menjadi sesuatu. Tadi disampaikan dari awal bahwa soal baliho, soal branding, soal apa dan sebagainya. Begini Kang, kayak soal masalah isu penundaan pemilu dan sebagainya, banyak hal lah gitu. Saya rasa memang kadang-kadang kita itu butuh norak gitu. Norak, tapi ini bagian dari inovasi ya. Ini bagian dari inovasi, kemudian sehingga menggerakkan pikiran orang untuk berpikir. Ketika kita tidak punya isu-isu yang menarik untuk dikaji, untuk duduk bareng, itu kemudian ya tidak ada pembahasan. Apa ini karena kecerdasan Gus Muhaimin saja? Ini salah satu contoh, Sebetulnya banyak sekali yang dilakukan. Saya berani tarung argumen atau kemudian membandingkan antara tokoh yang ada hari ini, maaf di Senayan katakanlah, si A, si B, si C. Adu gagasan. Adu gagasan, adu argumen, adu banyak hal. Jangan adu cuan karena memang kelemahan kami itu. Tapi kami yakin. Kenapa PKB itu ya kalah lahir menang batin, kira-kira begitu karena vitaminnya disampaikan sama Gus Muhaimin. Kenapa kok bisa ini naik terus, PKB naik terus, Gus Muhaimin naik terus? Ya kita banyak ziarah katanya kan itu. Jadi ini salah satu variabel-variabel bahwa memang ide gagasan ini bagian dari norak inovatif ini menjadi penting gitu. Norak tapi kenoraan ini bagian dari inovasi gitu. Yang itu akan terus digagas. Akhirnya kan Kalau semua cuma orang bicara. Kalau untuk populer saja sih mudah ya. Mudah. Cuma ini kegenitan tadi itu norak tapi ini gagasan di dalamnya. Nah, gagasan itu bukan inkonstitusional. Banyak orang menuduh ini inkonstitusional. Tidak. Sebelumnya sudah pernah ada presidennya, ada pernah terjadi. Dan dengan situasi-situasi justru keadaan begini, kita kan tidak pernah berpikir mau ada pandemi dan sebagainya. Semua kan di luar norma gitu kan. Artinya pemimpin itu harus berpikir ketika ada terjadi keadaan tertentu maka diberikan solusi. Itu kan masih logis gitu. Dan tidak bisa begitu saja dipersalahkan. Atau kata Winston Churchill itu bahwa seorang pemimpin itu perlu sentakan tuh di sini. Betul. Oke, tahan dulu ya. Dan semakin menarik. Kamu dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan saya baca lagi ini ada 2 WhatsApp yang masuk. Ini dari Hasanuddin, ini di Majasri Bojongkulon Susukan. Ini juga menyampaikan Assalamualaikum Mas Win ya, Mas Win Janata. Saya punya usul bagaimana kalau kalau PKB ini juga membuat dan memperbanyak
relawan-relawan yang lain katanya namanya nih ya. Maksudnya barisan ini atau apa gitu Mas Win, mungkin maksudnya begitu. Itu dari Pak Hasanuddin di Mazasri Bojong Kulon Susukan. Satu laginya ini dari pemirsa juga di wilayah barat, yaitu dari Kecamatan Arjenaun, tepatnya di Kalianyar ya, Kecamatan Panguragan ya. Maaf, bukan Arjenaun, ini dari Panguragan, juga menyampaikan bahwa punya usul ke partai, ke Mas Win berarti nih ya, ditujukan bagaimana kalau satu anggota dewan itu minimal membuat satu relawan. Terima kasih. Menarik. Mas Win, ini dua WhatsApp ini semua karyawan nih. Karena memang ini mesinnya kan di situ ya. Betul. Silakan Mas Win. Ya, itu menarik sekali tadi pertanyaannya. Memang dari kita Pak harus Hasanuddin perbanyak ya? ya, yang dari mana tadi, Susukan. Iya, Bojong Kulon Bojong Susukan. Kulon Susukan sama Kalianyar ya, Panguragan ya. Iya, Kalianyar Panguragan. Jadi timur sekarang barat. Ini sangat merepresentasikan. Representasi ya. Kalau saya tangkap energinya positif. Artinya semua sepakat dan semua setuju bahwa Gus Muhaimin untuk terus didorong. Ya, kita juga lagi mencoba untuk membangun komunikasi dan mengidentifikasi teman-teman sahabat-sahabat yang melakukan pergerakan terutama di wilayah Kabupaten Cirebon ya, yang secara personal kemudian berkelompok kemudian mendorong Gus Muhaimin menjadi relawan-relawan tadi gitu. Seperti kemarin ada Bagus Muhaimin, kita juga coba support semampu kita gitu ya. Dan itu yang kedua, kita juga setuju nih Setiap dewan untuk kita dari PKB dorong ini untuk bikin relawan. minimal satu relawan katanya. Betul. Nanti kita coba, kalau pergerakan mereka sih sudah kita minta untuk terus bergerak ya, karena ini juga bagian dari canvassing juga, untuk Gus Muhaimin dan PKB ini sudah sedang jalan juga. Kita minta dari anggota dewan, 10 anggota dewan yang ada di Kabupaten Cirebon untuk mendorong ini gitu. Cuman memang belum ada nama khusus nih. Kalau ada usulan ya boleh lah. Silakan ya. Boleh. Kita tampung nanti. Bisa main ke kantor DPC PKB di Watu Belah di Jalan Fatahillah ya. Baik. Oke, kamu silakan menyambung tadi dari Mas Win tadi ya, berkaitan dengan adanya WhatsApp yang saya bacakan tadi ya, dari Bojong Kulon dan juga dari Bojong Kulon Susukan, dari Kalianyar Panguragan. Silakan. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh kawan di Panguragan tadi itu sudah wajib itu, sudah wajib. Wajib. Iya, sudah wajib seluruh anggota legislatif untuk membuat jaringan relawan. Kalau tidak disupport itu ya saya kira kebangetan lah. Sangat kebangetan sekali, dan ini sudah harus mulai saat ini mulai digerakkan, memperbanyak relawan-relawan. Itu juga menjadi bagian penting bagaimana yang disampaikan oleh teman disukan tadi, itu menjadi penting untuk bisa menaikkan Partai Kebangkitan Bangsa dan sekaligus Gus Muhaimin sebagai calon presiden di tahun 2024. Saya kira itu. Nah, ada catatan penting yang menurut saya di pemilu pasca reformasi yang pertama itu PKB suaranya cukup besar dan semuanya itu pemilu 99 ya? 99 ya. Dan itu disupport oleh masyarakat dengan sukarela. Mereka patungan sendiri, mereka untuk membesarkan, sehingga kaosnya dibikin beda-beda, bikin sendiri. Tapi semangatnya itu semangat PKB semua. Nah, Gus Muhaimin ini sangat berpotensi untuk menuju ke situ. Saya lihat gelagatnya itu sangat berpotensi, masyarakat bisa berduyun-duyun bersama-sama, mereka rela meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, bahkan dananya gitu, finansialnya untuk misalnya memperjuangkan bersama-sama Gus Muhaimin sebagai presiden di 2024, dan ini muncul gerakan itu. Paling efektif adalah di lingkungan Nahdien. Saya kira itu sangat berpotensi sekali. Terutama dari pesantren-pesantren. Ya, Mas Win, ini momentumnya Gus Muhaimin dari analisa Anda dan PKB. Ini di tahun 2024 ini momentum. Ini momentum. Mengapa Anda sebut momentum? Beberapa kali beliau kemarin periode lalu beliau sudah membentuk relawan join Jokowi Muhaimin. Ternyata
Jokowi Ma'ruf Amin misalkan. Beberapa kali beliau harus mengalah dan saya rasa ini momentum terbaik untuk beliau, maka kemudian kita gaspol terus untuk canvassing, untuk branding, untuk mendorong, untuk meningkatkan elektabilitas partai dan juga Gus Muhaimin. Kita melihat sekarang begini, apa yang disampaikan oleh Ketua ISNU tadi Kang Muiz, bahwa dari luar partai politik kemudian dorongannya luar biasa. Ada gerakan Nahdien Bersatu, Gus Kausar, ada sekarang kemarin para masayih, kiai-kiai Pondok Pesantren Lirboyo itu mendukung. Kemarin juga di daerah Malang, Bunyai 1.500, di Jawa Tengah ada 1.000 kiai kemarin mendeklarasikan. Kemudian beberapa kali di Cirebon juga ada. Di Cirebon ada Bagus deklarasi, Muhaimin, ada Gaspol, ada Brigade Santri yang di Babakan Ciwaringin ya, di pesantren Babakan Ciwaringin ada banyak memang dan Indramayu apalagi ya, Indramayu ada, di Majalengka, Kuningan, hampir di setiap kabupaten ada pergerakan. Mas Win, ini ceruk yang diambil nanti, maksudnya sasar yang disasar oleh PKB dalam hal ini, yang dalam tanda petik kita akan menawarkan Gus Muhaimin ini ya. Betul. Iya kan? Ini ceruknya ini yang diambil nanti itu adalah sasaran yang disasar itu adalah apakah milenial atau semua kalangan nih? Semua kalangan, bahkan ada apa yang anak muda sekarang yang begini-begini itu Desti Muhaimin itu ada. Memang ada gerakan milenial, makanya ada beberapa kali sempat viral kan di TikTok, itu bukan settingan. Ada yang itu bukan by design ya? Bukan settingan sama sekali. Itu memang betul-betul anggota partai, memang mereka masuk ke PKB dan itu bukan settingan. Tidak ada setting untuk itu. Dan ternyata viral tadinya. Gus Muhaimin menyampaikan, saya sempat ditegur kiai-kiai, kok ini anak-anak muda maaf nggak pakai jilbab. Memang PKB ini bukan kemudian milik Muslim saja. Di NTT anggota legislatif kita 6 orang Nasrani. Ada ya? Di tempat lain Kita dari zaman terbuka Gus Dur ya, partai terbuka. memang semua agama boleh masuk PKB gitu. Makanya kita membuka diri, tidak hanya soal bahwa PKB lahir dari NU, bahwa lahir dari kalangan pesantren, iya, tapi untuk Indonesia. Untuk siapa saja, maka kita akan dorong terus karena Gus Muhaimin menjadi kader terbaik. Dan hari ini dawuh kiai-kiai sepuh dari pesantren-pesantren, dari Babakan Ciwaringin, dari Lirboyo, dari Kerapia, dari Tegalrejo, dari banyak sekali hari ini. Ada Gus Alam Sobi, ada Gus Yusuf Nuri, dari banyak sekali, dan para habaib juga. Kemudian, Kamu ini momentum juga 2024 yang tadi disebut, menyambung dari Mas Win tadi ya, bahwa ini yang disasar itu semua kalangan ya Mas Win ya, bukan hanya milenial. Anda setuju gitu? Iya, saya kira sangat setuju sekali gitu ya. Karena tadi lihat sosok Gus Muhaimin itu dari gaya-gaya anunya itu udah gaya milenialnya ada gitu. Tapi dengan intelektualitasnya itu masuk terhadap kelompok-kelompok yang saya kira memang di kalangan tua misalnya. Itu sangat masuk sekali. Pokoknya semua kalangan ya. Iya, itu sangat menurut saya tinggal bagaimana kemudian Partai Kebangkitan Bangsa misalnya merapikan gerakan itu. Tapi kira-kira kalau misalkan ada anggota Kang Muiz mendukung Gus Muhaimin, jangan disanksi ya. Ya, saya nggak ada kapasitas untuk mengundang. Pokoknya merapikan. Kalau merapikan gerakan. Bebas saja kalau bebas saja. Mas Win, kamu sayang sekali nih waktu kita terbatas dari sudah. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan Mas Win, tentu dengan tema yang berbeda. Mas Win, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja, silakan. Ya, bahwa semua orang harus masuk dalam ruang politik, karena politik harus dikelola oleh orang baik. Kalau teman-teman yang baik-baik ini kemudian tidak masuk ruang politik, nanti khawatirnya politik dikuasai oleh orang tidak baik. Ayo bergabung ke PKB, bahwa berpolitik itu ibadah, maka ber-PKB adalah berkah. Oke, kamu closing statement kamu Fenomena tentang mencuatnya Gus Muhaimin sebagai presiden, calon presiden di 2024 ini, saya kira ada yang by design partai politik, ada yang
di luar dugaan partai politik, dan saya kira di luar dugaan partai politik itulah yang cukup menarik bagi saya, karena ini muncul dari kesadaran masyarakat dan itu akan bisa menimbulkan suatu pemilu yang paling demokratis. Karena mereka tidak dipengaruhi oleh apa-apa, tapi muncul dari kesadaran pemilih itu sendiri. Itu yang susah, saya kira ya? itu top luar biasa. Oke, terima kasih nih Mas Win. Kamu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp. Mohon maaf, ada satu WhatsApp yang belum saya baca, yang masuk belakangan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win.